Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apapun yang hadir, kita naikkan syukur kita dalam Sunday Celebration pada sore malam hari ini. Semua anak kasih Tuhan. Amin. Hari ini kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa Surga, kami bersyukur kasih ampunan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah. Kau mensegarkan, mandikan kami air dan surga itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur ya Allah, segala perkara, segala urusan apapun kami letakkan di bawah kaki Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus harus memberikan lepas berbagai terobosan mujizat bagi kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk ampunan lipat bagi bangsa ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa haleluya Engkau yang terus mengangkat kami lebih lagi. Haleluya, terima kasih ya Allah. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami sukacita di dalam Engkau. Kami bersyukur, kami bersuasa kepada malaikat-malaikat di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tempat ini jadi penuh kemuliaan Allah hanya dari dan untuk Elohim sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pakai diri bersama-sama. Haleluya. Ada gerakan kepala di sini. Amin. Amin. Motor nyanyi glory bagi dia sang raja. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari
bagi kita. Amin. Ya Allah sungguh teramat baik, sebab segala sesuatu yang baik datang darinya. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Sama-sama katakan, Bapa, segala yang baik, semua datang dari Bapa-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Hanya Kau, hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Angkat tangan bersama-sama. Bapa, segala yang baik, semua datang dari Bapa-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Bapa, segala yang baik, Bapa, segala yang baik, semua datang dari Bapa-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Bapa, segala yang baik, Bapa, segala yang baik, Kau yang mendengar berkata, semua datang dari Bapa-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Dengan satu suara katakan, Bapa, segala yang baik, semua datang dari Kau. Inilah ungkapan kami, ya Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Bapa, segala yang baik,
Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bagimu Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa karena kasih anugerah-Mu, karena rahmat-Mu kami boleh menikmati setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap karya-Mu dan diri kami. Setiap hidup kami Tuhan mengalami hal-hal yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk sore malam hari ini kami mau merayakan itu semua. Kami mau merayakan setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Kami mau mengingat apa yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami. Mari Kau ajarkan kami lebih lagi, supaya kami mengenal Kau lebih dalam lagi, mengenal kerajaan-Mu, mengenal sifat-sifat-Mu, mengenal kuasa-Mu, dan itu akan termanifestasi dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus supaya mengajar kami, Roh Kudus supaya membimbing kami, memberikan kami pewahyuan, hikmat, pengetahuan, sehingga kami punya mengerti lebih, masuk lebih dalam lagi, untuk kami mengerti setiap firman yang Kau sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
dan kita semua yang siap untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus, kita berkata amin. Hari ini Luar biasa. haleluya. Siapa yang mengalami hari-hari baik bersama dengan Tuhan Yesus? Amin. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan Yesus? Amin. Haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Siapa yang mengasihi dan kanannya? Katakan, aku mengasihimu. Aku menyayangimu. Seperti Tuhan Yesus mengasihi aku. Amin. Haleluya. Doa aja nggak harus sama, diajari ya Pak kami. Siapa yang tiap hari berdoa? Hah? Siapa yang tiap hari berdoa? Kalau tiap hari berdoa berarti sudah oke semuanya. Sudah luar biasa ibadah sampai menuncang surga. Hari ini kita sharing tentang berdoa. Beberapa hari minggu depan kita juga masih bicara tentang doa, ya. Berdoa yang lebih baik atau berdoa yang lebih benar. Kalau ada benar, ada yang baik, berarti ada yang salah kan? Ya kan? Nah, seperti Yesus saja yang mengajarkan, ya. Nah, judul hari ini tentang doa, orang munafik suka berdoa. Ya. Nah, doa adalah bagian dari kehidupan Kristenan yang paling banyak ya disalahgunakan saat ini. Ya. Banyak orang berdoa dan memberdayakan doa itu supaya sesuai apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, sesuai dengan egonya dia. Ya, sampai hari ini pun banyak ya. Dan Yesus di sini mengajarkan ada doa yang benar, ada doa yang salah. Ya, kita belajar dari guru agama kami. Di situ di Matius 9:50 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang munafik. Ya, mereka suka mengucapkan doanya, ya, dan seterusnya. Jadi orang munafik itu suka berdoa. Ya. Terus bukan berarti orang yang suka berdoa itu orang munafik ya, tapi orang munafik itu suka berdoa. Ya. Nah, hanya karena kita memulai dengan Bapa kami yang di surga, kemudian diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terus itu dikatakan doa, belum tentu. Ya, belum tentu itu doa. Ya. Jadi banyak doa-doa saat ini itu justru dalam tanda petik itu malah menghina Tuhan gitu. Dan memberikan kesempatan kepada iblis untuk masuk di situ. Nah, contohnya nih contohnya lagi di tempat kita sudah ada lagi ya. Kadang-kadang doa pembukaan ibadah, ya kan? Lagi memuji Tuhan, berdoa, memulai ibadah, tiba-tiba dia ngomong sama iblis, "Hei iblis, kamu keluar dari sini, roh ngantuk, roh apa dan lain sebagainya." Sendirian ya, seperti itu ya. Lagi Tuhan lagi intim-intimnya dengan Tuhan, tahu-tahu ngurusi iblis gitu. Dan seolah-olah iblis itu perkasa gitu. Soalnya iblis itu tandingannya Tuhan. Enggak. Ya, enggak ada tandingannya itu. Tuhan enggak ada tandingannya. Amin. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Kadang-kadang memang itu kesannya rohani, ya kan? Soal kita punya kuasa. Tetapi itu akan membuat iblis mengambil kesempatan, ini loh, aku masih diakui di gereja ini. Mereka masih memperhitungkan kekuatanku. Nah itu. Nah, banyak doa-doa yang bersifat agamawi, ya. Karena pada doa ini sebenarnya Yesus menyampaikan apa yang bukan doa sebelum dia mengajarkan apa itu doa itu. Ya, makanya dia dahului dengan ayat 9, orang munafik suka berdoa. Jangan sampai kalau kau berdoa seperti orang munafik, berarti engkau sudah dapatkan apa? Upahnya. Upahnya yang di dunia ini. Upahnya penghargaan orang untuk dia. Oh dia suci, dia dianggap kudus, dia dianggap benar. Ya, orang Farisi berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, aku sudah menjadi orang yang baik, orang yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, aku menolong sesamaku, nggak seperti kamu cukai. Nah, ciri-cirinya seperti itu, ya, menganggap dia lebih baik, menganggap hidupnya itu lebih baik. Nah,
Tuhan harus lebih dulu membongkar konsep agamawi mengenai doa, ya, supaya orang dapat mengerti apa yang akan dia katakan, seperti itu. Ya. Nah, hari ini keadaannya sama bahkan lebih buruk dari keadaan waktu itu. Ya. Seperti waktu Yesus menghadapi orang-orang Farisi, doa menjadi rutinitas agama. Ya, bahkan setiap dia ada tim doa, ya kan, ada tim doa. Berarti kalau tim doa, kamu tugasnya doa, yang lain ada doa. Ada orang yang berbangga bahwa aku tuh punya panggilan doa. Padahal kita semua dipanggil untuk berdoa, amin. Ya. Tuhan mengajarkan tidak untuk orang-orang tertentu. Tuhan tidak mengajarkan tentang doa ini untuk sekelompok orang tertentu, tapi semua kita. Murid bertanya, ya, kita murid, Tuhan gimana sih caranya berdoa? Seperti itulah Tuhan ajarkan, ya. Tidak sebagai rutinitas, tidak hanya supaya hati ini tenang. Oh, rasanya gelisah ya, takutnya aku berdoa biar tenang. Tidak seperti itu Tuhan. Memang itu bisa berefek tenang, ya. Doa bisa berefek tenang, tapi bukan itu tujuannya, ya. Terus doa sering cenderung apa? Memanipulasi dan memotivasi Tuhan untuk bertindak atas nama mereka, ya, dengan motif yang salah. Jadi menyuruh Tuhan untuk bertindak, ya. Seolah-olah Tuhan ini diam aja, Tuhan ini sedekap, ya kan, bersilah, nunggu anak-anaknya doa, meminta sesuatu, ya. Jadi yang diutamakan Tuhan ini adalah sikap hati kita ketika kita dalam berdoa. Itu yang paling utama. Yang Tuhan lihat di situ. Sikap hati kita ketika kita berdoa, apakah itu akan menarik Tuhan, ya, dengan kata-kata yang diucapkan, ya. Mungkin 1-2 jam kita luar biasa, kita nyembah berdoa sama Tuhan, itu tidak salah, tapi tergantung bagaimana motivasi kita ini, ya. Nah, orang munafik tadi suka berdoa supaya mereka ini dilihat orang, ya, supaya mereka dilihat orang, mereka ini kudus, mereka ini baik, ya, mereka ini menjalankan agama mereka dengan baik, ya, dan mereka ingin dianggap karena doa mereka itu suara surga ini berguncang, gitu, ya, dan sehingga gerbang surga itu terbuka. Ya, dulu masih ingat saya, dulu kalau saya berdoa supaya tingkap-tingkap langit dibukakan, ya, saya ingat itu. Saya pikir tingkap-tingkap langit dibukakan. Loh, Tuhan tidak perlu membuka tingkap langit sebenarnya untuk memberkati kita, ya. Nah, nanti kita akan belajar. Tapi dikatakan mereka sudah mendapatkan, jadi orang-orang ini sudah mendapatkan upah mereka. Upah mereka ya dihargai orang lain, dihormati orang lain, ya. Diberikan upah. Oh, kamu sebagai pendoa kamu dapat upah nih, ya, kamu dapat apa ya istilahnya, upah tertentu sehingga kamu tugas kamu berdoa untuk gereja ini, ya. Tetapi dia tidak pernah mendapatkan apapun dari Tuhan sebenarnya, ya. Pelan-pelan ya. Jadi itu konsep doa di mana sikap hati kita, motivasi kita ini sangat menentukan apakah kita mendapatkan doa itu, ya. Motivasi doa itu penting banget. Nah, ketika kita menggunakan segala karunia Allah bagi di dalam, coba kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 1-3. Baca coba 1 Korintus 13 ayat 1-3. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Silakan dibaca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan bau yang berkumandang dan jalan yang bermelincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
Nah, kami akan tubuhku dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, ya. Bahkan ketika kita menggunakan segala karunia rohani kita, segala rohani karunia, bahkan sampai kita berkorban, sampai kita berpuasa, ya, bahkan membagi-bagi harta pada orang miskin, bahkan menyerahkan nyawa kita. Ini luar biasa, ya. Tetap saja tidak membuat Tuhan terkesan jika tidak dengan motif yang benar. Nah ini, ya, hati-hati di situ. Yang tadi dikatakan itu karunia rohani, berkorban, berpuasa, ya, membagi-bagikan hartanya, itu semua hal yang baik. Amin. 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 Tapi motifnya apa? Itu menentukan sekali. Kalau tidak ada, dikatakan di situ kalau tidak ada kasih, itu seperti gong, ya, kosong, kemerinci, cuma gema aja, tidak ada manfaatnya. Ya, nah di dalam kerajaan Allah sikap hati ini sangat menentukan. Ya, hari ini cek, ketika kita berdoa, apakah motivasi kita ini kasih? Ini yang pertama. Ya. Motivasi ini penting banget. Motivasinya ketika kita berdoa, meminta segala sesuatu, berharap dengan segala sesuatu, ya, apakah kita punya motivasi kasih di situ? Ya. Amin. Nah, terus, ya, dan jadi pertanyaan, apakah Tuhan bergerak oleh karena doa kita? Ya. Apakah Tuhan dari duduk, begitu kita berdoa dia langsung berdiri dan bergerak melakukan sesuatu? Jadi pertanyaan itu, ya. Sehingga banyak seminar-seminar doa supaya Tuhan ini bergerak, supaya tangan Tuhan ini turun tangan, supaya terjadi mujizat, supaya terjadi pemulihan. Benar nggak? Ya. Hari ini siapa yang berharap ada pemulihan di dalam hidup? Semua kita, amin. Ya, semua kita berharap ada pemulihan. Ada pemulihan kesembuhan, ada pemulihan keuangan, pemulihan dalam pelayanan, amin. Ya, nah semua kita itu, ya, berharap itu. Tapi kadang-kadang sudah lama, sudah bertahun-tahun bahkan kok dijajal. Ya, nah mungkin cara kita yang berdoa ini harus benar. Ya, saya pun belajar. Ya. Saya itu juga belum sempurna, bahkan guru saya yang jauh lebih, dia juga berkata, kita belum final, belum benar-benar semuanya firman Tuhan ini utuh kita lakukan. Apalagi kita yang baru-baru, newcomer, pendatang baru, ya kan. Jadi nggak usah kecil hati, tapi minimal kita sudah ngerti dulu, sudah ngerti dan kita sudah mulai berangkat ke arah sana. Amin. Ya. Nah, yang sebenarnya Tuhan sudah bergerak jauh sebelum kita minta apapun. Sedangkan kita mengira Tuhan telah bergerak karena doa kita. Nah ini ya, missnya di sini. Ya, jika kita mengira doa adalah cara buat Tuhan melakukan sesuatu, maka itu berarti kita letakkan dasar doa kita pada sesuatu yang keliru. Tuhan tidak bergerak nunggu kita berdoa, Tuhan sudah bergerak dulu. Amin. Ya, contohnya Tuhan tidak nunggu kita ini berdoa minta keselamatan. Tuhan tidak berdoa, tidak nunggu kita ini siap. Tuhan tidak nunggu kita ini doa yang sempurna. Tiba-tiba dia datang ke dunia dan dia menebus dosa. Di saat kita belum siap, di saat kita tidak layak. Amin. Ya. Nah, Tuhan sudah melakukan segalanya. Dia selalu melakukannya dan dia selalu setiap kali melakukannya, ya, selamanya dalam kematiannya, dalam penguburannya, dalam kebangkitannya. Dia sudah lakukan itu semua lengkap, sempurna, finish, ya. Jadi ketika kita mau minta ampun, ternyata dia sudah ampuni itu. Amin. Ya. Ketika kita mau minta kesembuhan, ternyata dia sudah sediakan kesembuhan. Ketika kita minta kemakmuran, ternyata dia sudah
sudah sediakan kemakmuran itu yang terjadi. Ya. Jangan sampai kita ini miss di situ. Ya. Dari pihak Tuhan, dosa seluruh dunia sudah diampuni. Korban anak domba secara pasti mengatasi dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Dan semua orang dia sediakan. Ya, jadi misalkan seperti ini. Misalkan, ya, siapa yang pernah minum air laut? Siapa yang pernah minum air laut? Kira-kira rasanya apa? Asin. Asin. Tapi tidak pernah. Ya. Kadang-kadang kita berpikir seandainya air laut ini air yang tawar ya, lautan di dunia tawar. Seluruh dunia minum bareng-bareng air laut. Kira-kira air lautnya habis ya? Habis ya? Tidak. Tersedia lebih daripada cukup. Sama, pengampunan dosa juga sama. Ya, lebih dari cukup. Kesembuhan juga sama, lebih dari cukup. Kita mau ngambil berapa kali, berapa banyak, Tuhan sediakan dan tidak pernah habis. Kita harus sampai pada pengertian di situ. Jadi bukan kita minta supaya Tuhan bergerak seolah-olah terus aku harus gimana lagi ya. Mungkin aku nggak layak ya, mungkin aku nggak kudus ya, mungkin aku masih ada di dalam kutub ya. Tidak seperti itu. Tuhan sudah sediakan. Bagian kita apa? Bagian kita menerima. Nah, memang semua orang diberi, disediakan untuk semua orang, tapi tidak semua orang mengalami. Tidak semua orang otomatis diselamatkan, boleh. Tidak semua orang otomatis disembuhkan. Kenyataannya hari ini masih banyak orang yang belum diselamatkan. Kenyataannya sampai hari ini masih banyak orang yang belum disembuhkan. Tetapi yang nyata, yang real, bahwa keselamatan itu sudah tersedia untuk mereka semua. Ya. Mereka mesti apa? Menerima secara pribadi. Dengan iman atas apa yang sudah Yesus sediakan untuk benar-benar memperoleh manfaat darinya. Amin. Jadi kalau kita berdoa, ya, sikap hati kita harus sama seperti ketika kita menerima keselamatan. Saat itu juga kita terima dengan iman, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Kau mengalami kelahiran baru. Saat itu juga roh kita keluar, yang tadinya mati menjadi hidup. Amin. Ya, sehingga apa? Kedepannya supaya kita diperbaharui hidup kita, akal budi kita berjalan, kita percaya, kita sepakat dengan firman yang Tuhan sampaikan. Ya, amin. Ya, jadi suatu pemberian belum sepenuhnya milik kita, milik Bapak Ibu Saudara sebelum kita menerimanya. Benar nggak? Ya. Dimasakin nasi ayam, ya sudah tersedia, tapi kita tidak semua menikmati karena kalau nggak ngambil ya tidak pernah menerima, nggak bisa merasakan, benar? Ya. Tapi kalau kita tahu sudah disediakan, kita percaya untuk kita ambil, ya kita terima manfaat. Kenyang, benar, amin. Ya seperti itu. Jadi doa itu adalah mengerti ya. Kita ini tidak perlu meminta apa yang Tuhan sudah beri. Ya. Kita harus ada pada pemahaman itu. Tuhan sudah beri, jadi kita nggak perlu minta lagi. Terus harus berarti ya, nggak perlu doa lagi dong Pak Sam. Nanti akan pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, jadi kita perlu meminta Tuhan untuk, kita tidak perlu meminta Tuhan untuk menyelamatkan kita karena kita sudah diselamatkan. Ya, Tuhan sudah sediakan. Ya. Jadi apa yang Tuhan sudah lakukan kita nggak perlu minta lagi. Apa yang Tuhan sudah sediakan, bagian kita apa ngambil, terima, sepakat. Amin. Ya. Nah, seperti yang terjadi pada kepala penjara di Filipi, ya dia bertanya kepada Paulus dan Silas, terus gimana aku bisa selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, ya. Percaya apa yang Tuhan sudah lakukan di Kalvari, dan sekarang tinggal masalah
percaya dan menerima. Amin. Ya, coba baca di Roma 10 ayat 9 dan 13. Roma 10 ayat 9 dan 13. Baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Amin. Sama ketika kita berdoa, apakah kita sudah mengaku dengan mulut dan hati yang percaya? Tuhan, aku mengaku, aku percaya Engkau sudah berikan aku kesembuhan. Engkau sudah bebaskan aku dari segala sakit penyakit. Saat ini aku terima. Seperti itu. Tuhan, Engkau sudah datang ke dunia, Engkau kaya menjadi miskin, supaya aku yang miskin jadi kaya. Saat ini Tuhan, aku terima kekayaan yang sudah Kau berikan, kemakmuran yang sudah Kau berikan. Amin. Seperti itu. Sederhana, tapi itu perlu dilatih iman kita, kepercayaan kita. Jangan sampai belum kaya-kaya ya. Jangan sampai seperti itu. Tetap teguh berdiri di situ. Ya. Tetap percaya bahwa aku sudah sembuh, bahwa aku sudah menerima semua apa yang Tuhan sudah lakukan, bahwa aku sudah dibebaskan dari segala sesuatunya, dari sesuatu yang mengikat dalam hidupku. Amin. Jangan sampai kita merasa kita masih tertahan, kita masih terikat, masih terbatas dengan segala sesuatu yang ada. Ya. Jadi dengan hati mengaku, ya, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, inilah cara kita berdoa. Artinya Pak, kita setuju cara kita mengambil seperti kita mengambil keselamatan waktu itu. Sederhana ini, ya. Tapi tidak semua kita langsung dapatkan. Amin. Kita perlu berlatih. Ya. Ada hal-hal tertentu yang kita bisa langsung dapat. Tapi ada hal-hal lain yang kita butuh apa ya? Butuh kita membangun iman kita, kepercayaan kita. Karena apa? Karena kita harus diperbarui dari yang lama ini harus dibuang untuk kita masuk yang paradigma yang baru, pola pikir yang baru. Ini yang susah di situ. Ya. Jadi kalau kita tidak tenggelam, ya dikatakan di Bapak, kalau kita nggak tenggelam, artinya kita mengosongkan apa yang sudah lalu itu, ya, yang di belakang kita yang nggak ada manfaatnya. Bahkan itu sesuatu yang mungkin kita ini berprestasi di situ. Tapi Tuhan katakan jangan engkau meninggikan prestasi. Prestasi perlu, tapi jangan sampai itu terus ya membuat kita ini tertahan untuk kita bertumbuh lebih lagi, mengalami promosi-promosi lebih lagi. Amin. Ya, karena lebih banyak lagi yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita dan kita dapat raih. Kalau kita seperti orang kaya muda yang Tuhan, aku sudah berbuat baik, aku sudah melakukan semua belum Taurat, aku sudah kaya, apalagi Tuhan, ya kan? Dan bilang juga itu, dia Tuhan sudah tunjukkan ke dia bahwa dia ternyata belum melakukan semua belum Taurat. Ya, ternyata dia masih ada ilah lain untuk kekayaannya dia, kebanggaannya dia. Ya. Dan sehingga apa? Sehingga itu yang akan menjadi yang menghalangi dia ikut Tuhan Yesus bertumbuh itu. Ya. Nah, apakah hari ini kita sudah mengaku dan hati yang percaya? Kita sudah berseru pada Tuhan, berseru minta, tapi berseru pada Tuhan, aku sudah terima itu semua daripada Allah. Dan Engkau nyatakan hari ini di dalam kehidupan, Kau memanifestasikan dengan jasmani itu, dalam daging itu, sehingga bisa menikmati itu semua. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau kita sudah
kalau kita belum percaya bahwa itu sudah disediakan oleh Tuhan, ya kita percuma gitu. Kita minta padahal itu sudah dikasih, kan aneh seperti itu. Nah, kita harus diperbaiki di situ. Nah, berapa banyak dari kita semua mau berdiri dengan Tuhan bahwa engkau sudah sembuh, sudah dipulihkan hari ini, ya, kita harus mulai di situ, berdiri di situ, startnya di situ. Jangan mundur lagi seperti dulu. Sebelum Tuhan berikan segala sesuatu, sebelum Tuhan bayar semuanya. Ya. Kalau hari ini kita masih percaya belum dibayar sama Tuhan, ya hari ini kita berusaha untuk membayar dengan doa puasa, membayar dengan amal ibadah, membayar dengan menyiksa diri sendiri. Ya. Hanya, ya. Nah, itu hanya seperti itu. Tapi kalau kita sudah paham bahwa kita berdoa, kita mengambil, kita percaya apa yang Tuhan sudah sediakan, maka kita akan menerima. Amin. Ya. Yesus Kristus sudah menyelesaikan semua yang kita perlukan. Ya. Kita baca Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8. Silakan baca. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Firman ini tidak berkata seperti itu. Tuhan sembuhkanlah aku karena aku sakit. Tuhan bangkitkanlah aku karena aku mati. Ya. Tuhan tahirkan orang kusta. Ya, Tuhan tolong usir setan itu. Tuhan tidak berbicara seperti itu loh. Tuhan bilang, Tuhan tidak menyuruh kita untuk berdoa, ya, untuk orang sakit, tetapi Tuhan menyuruh kita menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang kusta, ya. Kenapa? Kita sudah memperoleh itu semua dengan apa? Cuma-cuma. Ya. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Jadi di sini firman Tuhan katakan bahwa kita tidak berdoa lagi minta kesembuhan lagi untuk orang itu, tapi dengan kuasamu, dengan apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidupmu, sembuhkan orang sakit. Jadi ketika mendengar orang sakit, Tuhan sembuhkanlah dia, Tuhan, supaya dia sembuh, supaya dia dipulihkan, dan seperti itu lagi. Tapi kita dalam nama Tuhan kau sembuh, kau pulih, kau bisa melihat. Seperti kemarin kita baptis, ya kan? Dia mengalami kurang dalam penglihatannya. Ya, kalau dia lepas kacamata nggak lihat. Ya. Satu juga kesempatan. Satu juga kita katakan sembuh matanya. Ya. Nggak usah dilihat-lihat lagi udah sembuh belum. Itu urusan itu ada, pasti sembuh. Kita percaya di situ. Amin. Ya. Kalau kita percaya dengan apa yang Tuhan sudah beri, ya, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, telah berarti kita sudah terima, ya, kesembuhan itu, terima kuasa untuk kita berdoakan, ya, dan itu kita dapat cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma, jangan ragu-ragu lagi. Amin. Ya, seperti itu. Jadi Injil itu tentang apa yang Yesus sudah lakukan, bukan apa yang Tuhan belum lakukan. Injil berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus sudah sediakan, bukan tentang kita minta Tuhan sediakan apa. Amin. Ngerti ya di situ ya. Jadi manifestasi terbesar kuasa Allah datang ketika kita pertama kali lahir baru. Ya, itu manifestasi terbesar yang utama. Karena dengan lahir baru semua kealahan apa yang Tuhan punya ditaruh semua dalam hidup kita. Amin. Dari kekudusannya, kebenarannya, kuasanya, rohnya, warisannya, semuanya sudah disediakan. Ya. Nah, Injil bukan tentang apa yang akan Yesus lakukan, tetapi tentang apa yang Dia sudah lakukan di dalam hidup kita. Hiduplah di situ, hiduplah di pengertian itu. Ya.
Ya. Jadi Tuhan sudah menyembuhkan dan membuat kita sembuh. Tuhan sudah membuat kita bisa memperoleh kesuksesan. Tuhan membuat kita bebas. Ya. Namun banyak orang masih memohon dan meminta. Nah ini harus kita ubah cara berpikir ini. Ya. Buat fondasi yang salah tentang Tuhan. Karena itu kan menghalangi kita menerima. Jadi doa adalah menerima. Doa itu adalah menerima dengan iman apa yang Tuhan sudah lakukan. Amin. 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 Sesederhana itu. Sehingga apa? Kalau kita sudah punya pikiran seperti itu, enak kita doanya. Ya, kita bisa mengucap syukur walaupun apa yang kita harapkan belum terjadi secara daging, tapi sebenarnya itu sudah disediakan. Sehingga cara kita mengucap syukur itu artinya apa? Kita percaya bahwa kita sudah menerima dan kita sepakat dengan apa yang sudah disediakan dan kita percaya bahwa itu kan termanifestasi dalam kehidupan kita. Amin. 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 Kabar baik. Tuhan Yesus berkata. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku kami jemaatmu percaya Tuhan, dan hati kami percaya dan mulut kami senantiasa mengaku bahwa Engkau sudah sediakan semua apa yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan, dari masa kami kanak-kanak hingga kami masa kami hari ini dewasa Tuhan. Engkau tetap sediakan segala sesuatunya. Amin. Bahkan Engkau tidak hanya menyediakan, tapi Engkau menyertai kami siang dan malam. Amin.
tidak pernah berhenti Tuhan. Engkau ada di sisi kami, bahkan Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau punya, kami punya Tuhan, dan hati kami percaya Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan terus belajar tentang bagaimana kami mengerti tentang Engkau Tuhan, tentang penyediaan-penyediaan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau sudah sediakan dalam hidup kami. Engkau menyediakan kesembuhan, Engkau menyediakan keselamatan, Engkau menyediakan kemakmuran, Engkau memberikan kami pemulihan demi pemulihan, bahkan Engkau memberikan kami promosi demi promosi, sehingga kami berjalan pada pemulihan yang satu pada pemulihan yang lain dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, semua apa yang Engkau ciptakan dalam hidup kami, Engkau create, Engkau bekerja dalam hidup kami luar biasa. Engkau berikan kami kehidupan yang hari-hari demi hari soal biasa baik, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tidak ada satu pun yang jahat dari Engkau Tuhan, tapi semua yang daripada Engkau adalah baik. Amin. Dan kami menerima yang daripada Engkau. Ajari kami lebih sempurna lagi dalam kasih Tuhan, supaya motivasi kami adalah kasih, motivasi kami melayani, motivasi kami berdoa, motivasi kami bergaul, motivasi kami bekerja adalah kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Segala sesuatu yang keluar dalam hidup kami, yang termanifestasi dalam hidup kami, yang merupakan jawaban-jawaban doa kami, itu adalah memuliakan Engkau, mencerminkan kasih. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan hari ini kami merayakan itu semua. Dan sebentar lagi jemaat-Mu, anak-anak-Mu, kami semua akan pulang. Biarlah kami membawa semua berkat-berkat daripada Engkau. Kami mengakui apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin.